jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan.
Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam kasih Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang pertama kan, Tuhan membentuk kita. Tuhan membentuk kita. Kalau dikatakan Tuhan membentuk dari suatu yang dulunya tidak berarti menjadi berarti, ya. Kalau kita lihat contohnya dari bentukan-bentukan berupa benda-benda seni, itu biasanya atau benda-benda dekorasi itu memang jadinya indah, jadinya itu adalah sesuatu berharga besar, tapi mulainya dari sesuatu yang biasa-biasa aja. Contohnya misalnya ukiran-ukiran atau patung-patung dari kayu yang terlihat begitu indahnya, berharga mahal, itu berasal dari sepotong kayu yang biasa saja, ya. Atau patung dan ukiran dari logam berasal juga dari lembaran logam, bahan logam yang biasa saja, yang tidak berbentuk asalnya. Jadi proses pembentukan ini berubah sesuatu dari yang tidak berarti, yang tidak punya keindahan, menjadi sesuatu yang berarti, berharga, dan indah. Nah, itu yang Tuhan lakukan pada hidup kita. Nah, jadi kita lihat setelah selesai pembuatan pembentukannya, barulah ini benda itu harganya tiba-tiba melonjak sangat tinggi, ya, menjadi sesuatu yang indah dan menawan hati. Namun untuk bisa sampai ke sana, tentu kita harus melewati berbagai pemrosesan yang tidak gampang itu saja, termasuk panjang dan berat. Contohnya, kalau dari kayu, sebatang kayu biasa, di mana ingin jadi ukiran-ukiran yang sangat indah, sangat berharga, nah, itu perlu dipahat, perlu dikerat, perlu diukir dan sebagainya, sehingga kalau kayu bisa ngomong pasti dia berseru, aduh sakit, tetapi akhirnya akan menjadi ukiran kayu yang sangat berharga, ya. Jadi kalau kayu bisa ngomong pasti mengatakan dia berteriak kesakitan. Contohnya lagi yang kedua, kalau dari logam maka dimasukkan dalam api, ya, lalu dicorkan, ya, supaya sesuai dengan desain dari perancangnya bagaimana, ya. Juga diamplas dan sebagainya. Kalau logam bisa ngomong pasti juga berteriak, aduh sakit, panas. Tapi bagaimana tanpa itu bisa menjadi ukiran atau karya yang indah dan dikagumi, ya. Begitu pula dengan kita orang percaya, Tuhan membentuk kita untuk bisa menjadi indah pada waktunya, tentu lewat pemrosesannya yang seringkali terasa berat, terasa menyakitkan buat kita, tapi itu sangat menguntungkan buat kita. Bagaimana sih itu sebenarnya? Nah, kita pelajari. Yang pertama, Tuhan melakukannya yang pertama sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan rancangannya, bukan disesuaikan dengan rancangan kita sendiri. Saya kepingin jadi ini, saya kepingin jadi itu, bukan, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kita sendiri, ya. Firman Tuhan jelas mengatakan, ya, bahwa berbeda sekali rancangan Tuhan dan rancangan kita. Caranya juga berbeda sekali, caranya Tuhan dan caranya kita, ya. Kita lihat dulu pertama di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Oh, kok bukan Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganmu, ya, bukanlah rancanganku, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Bedanya berapa, Pak? Nah, ini ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, itu bedanya, ya. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Jalan Tuhan jauh lebih tinggi, ya, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas saya dikatakan demikian, ya. Jadi kita yang harus jadi pada kita adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Matius 6 ayat 10b menuliskan dengan jelas, yang jadi pada diri saya adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, itu apa kami diajarkan pada kita oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Di bumi pada diriku seperti di sorga di mana kau kendaki. Bukan seperti apa yang ku kendaki sendiri. Tapi seringkali orang ingin apa yang terjadi pada dia, apa yang diujung pada dia ada kehendaknya, cita-citanya, keinginannya, itu keliru sama sekali. Jadi jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan membentuk kita menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita sendiri ya. Yesus sendiri juga mengalami demikian kok waktu tahun Getsemani. Dia mengatakan, Bapa kalau boleh cawannya lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dan Yesus tetap mengalami penderitaan itu yang saya takutkan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa manusia seringkali masih menuntut supaya apa yang jadi itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan asumsinya sendiri saja, dengan pikiran. Saya kepingin ini, saya kepingin itu, saya kepingin ini, saya kepingin itu. Itu salah sama sekali ya. Kita lihat di 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12. Bagaimana dengan Naaman? Tuhan berikan jalan pada dia, berikan jawaban pada dia, tapi dia ingin seperti apa yang dia pikirkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12. Nah, ini pada Naaman waktu dia ingin disembuhkan. Cara sembuhnya menurut pikirannya dia, menurut keinginannya dia, menurut khayalannya dia, menurut asumsinya dia, bukan menurut Tuhan. Dan apa yang dari Tuhan tidak cocok dengan maunya dia. Nah, kalau dia tidak mengikuti, maka dia tetap kusta dan mati mengenaskan. Tapi akhirnya dia mengikuti juga apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, maka dia pun bisa disembuhkan. Ayat 10 mengatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah dan mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Ini kehendak Tuhan, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Oke, aku mau menyembuhkan engkau, tapi caranya begini, lewat cara merendamkan diri ke sungai Yordan 7 kali menurut Tuhan. Tapi pergilah Naaman dengan gusar. Kenapa gusar? Dia berkata, aku sangka ini rencananya dia sendiri, keinginan dia sendiri, angan-angan dia sendiri, asumsi dia sendiri. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, yaitu Elisa, datang keluar lalu berdiri memanggil nama Tuhannya, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kenapa? Karena keinginannya tidak keturutan, keinginannya tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan tapi dengan cara Tuhan. Tuhan menyembuhkan dengan membentuk dia dengan caranya Tuhan sendiri, ya, bukan dengan cara dia sendiri. Nah, ini pertamanya begitu dia, tapi akhirnya untung dia bisa sadar dan mengikuti. Bayangkan pikiran, asumsi pikirannya, logikanya tidak masuk sama sekali. Dia kan sakit kusta, sakit kulit, ya, 1K misalnya, sakit kusta, ya. Lalu nyebur di Sungai Yordan. Saya pernah waktu ke Sungai Yordan, saya tanya pada orang di sana, yang ahli, orang rabi di sana, di mana kira-kira Naaman disuruh nyeburkan ini? Dicarilah dekat tempatnya Elisa, di sini kira-kira katanya. Waktu saya lihat Sungai Yordan di situ, itu betapa kotornya, betapa gelapnya, betapa banyaknya kotoran-kotoran di sana. Jadi mungkin pikiran Naaman begini, kalau saya ini sakit kusta 1K, saya celupkan diri saya sekali, keluarnya menjadi 2K, kurap dan kusta. Loh, jadi bertambah sakitnya, bukannya sembuh. Masuk lagi kedua kali, jadi keluarnya 3K, kusta, kurap, kadas, kan gitu. Masuk lagi ketiga, jadi 4K, kurap, kadas, dan sebagainya. Dan ini bisa menjadi makin parah menurut dia, menurut pikirannya. Tapi nyatakan dia diikuti, dan juga harus diikuti dengan segenap hati. Ada harus 7 kali, 7 kali. Dengan arti 1 kali mulai berkurang, 2 kali tambah banyak berkurang, 5 kali udah banyak hampir sembuh semua, 6 kali hampir pulih semua, 7 kali jadi sembuh. Bukan begitu. Sebelum 7 kali tidak ada tanda kesembuhan, tapi setelah 7 kali tahirlah dia, badannya menjadi seperti bayi lagi kulitnya. Nah, itu kita bisa lihat ya, bukan dengan cara kita menuntut sesuai keinginan kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri. Jadi kita jangan juga orang lumpuh di kolam Betsaida. Pada waktu ketemu Tuhan, kolam Bethesda, sorry. Tuhan Yesus tanya,
Pada orang yang 38 tahun tuh, dia bilang, guru, tidak ada yang menurunkan aku ke kolam. Kalau aku mau mulai ke sana, sampai sana orang banyak sudah dahului aku. Jadi nggak pernah dapat kesempatan. Maunya apa? Maunya Yesus nyuruh anak buahnya, murid-muridnya bawa dia ke sana. Maunya dia nggak tahu bahwa di depan dia adalah raja dari segala malaikat yang katanya bisa memberi kesembuhan di kolam Bethesda itu. Itu cara pikiran dia, kemauan dia, dari kemauan Tuhan lain. Sembuh aja sudah gitu loh. Nah, jadi kita harus percaya dengan baik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus kita akui, harus kita ketahui, harus kita imani, apapun cara yang dipakai Tuhan, apapun cara yang diambil Tuhan, semua itu adalah untuk kebaikan kita, ya. Walaupun terasanya nggak enak, tapi untuk kebaikan kita, ya. Kita lihat Roma 8 ayat 28. Jadi Tuhan membentuk itu kayak maunya Tuhan, bukan maunya kita. Tuhan bukan tukang pesanan, kita yang pesan maunya kita, bikinkan begini ya, bukan. Tapi Tuhan yang maha kuasa, yang maha berwenang bentuk kita sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya. Roma 8 ayat 28. Makanya lagu saya tulis Tuhan membentuk itu begitu. Bukan sesuai rancangan yang kita inginkan, tapi sesuai rancangan yang Tuhan tentukan, ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dalam masuk sesuai dengan rencana Allah. Nah ini ya kita perlu tahu. Contohnya kita lihat bagaimana Tuhan membentuk Yusuf. Tentunya yang dirasakan tidak enak duluan, dijual jadi budak lah, difitnah lah, segala macam. Bagaimana Daud dikejar-kejar dan sebagainya, tapi akhirnya diangkat jadi raja, ya. Jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Yang keempat, berikutnya kita lihat bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa proses itu memang berat prosesnya, tidak gampang-gampang aja sambil tidur-tiduran, sambil leyeh-leyeh kita lalui, bukan. Tapi proses itu berat, jadi kita perlu sakit bahkan terasa, tapi kita perlu punya iman yang kuat bahwa itu akan menguntungkan buat kita. Kita baca Mazmur 66 ayat ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Pakai apa orang memurnikan perak? Dengan dibakar dengan api. Apakah dibakar dengan api itu enak-enakan saja? Tidak, panas sekali, sakit sekali, tapi menjadilah perak yang murni. Demikian juga emas yang dibakar dengan api menjadi emas yang murni. Emas yang murni, perak yang murni, harganya jauh lebih mahal daripada perak dan emas yang belum murni, ya. Nah, kita harus tahu, jadi lebih baik. Berikutnya kita baca Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruhnya seperti itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuh Yesus, Tuhan adalah Allahku. Nah ini apa yang dikatakan firman Tuhan, itu menunjukkan rencana Tuhan buat kita, bahwa itu semuanya indah sebetulnya, merupakan proses untuk menjadi karya yang indah. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau Tuhan bentuk kita, memang bisa terasa sakit, bisa terasa berat, bisa terasa nggak enak, tetapi itu semua untuk kebaikan kita. Dan Tuhan memproses kita, membentuk kita menjadi sesuatu yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan sesuai dengan mau Tuhan, karena itu benar kebaikan bagi kita. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti memberkati Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, haleluya. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa.